Hai semuanya, masih Bang Gue Zone. Langsung aja mari kita bahas Poco M6 yang sekarang harganya cuma 1,8 jutaan aja. Langsung aja cek linknya di deskripsi ya, sebelum harganya berubah atau stoknya habis. Apa HP ini tuh layak kalian beli? Langsung aja nih, mari kita bahas dan let's go! Di kotak pembeliannya terdapat smartphone-nya, kemudian ada juga SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, kabel USB Type-C, adapter charger 33 watt, dan kita juga dapat jelly case. Seperti yang kita tahu ya, nilai jual dari sebuah smartphone entry level ini tuh adalah harganya yang terjangkau. Dan untuk Poco M6 ini tidak cuma harganya yang jelas terjangkau, tapi HP ini juga mengalami peningkatan dari seri sebelumnya, mulai dari kameranya, layarnya, baterai, dan RAM yang lebih baik. Itu nanti kita bahas detailnya ya. Sekarang gue mau ceritakan dulu mulai dari desainnya. Tampilan HP ini tuh lebih modern ya, dengan layar punch hole yang lebih kekinian. Desain HP ini tuh terlihat lebih flat dengan material bodi belakangnya ini nih dari kaca ya, yang dibalut atau di finishingnya itu glossy ya, dan punya dual tone warna seperti ini. Jujur buat gua, dimensi HP ini tuh kegedean, cukup kegedean buat gua ya. Cuman enaknya dipakai nonton, baca-baca, atau main game jadi lebih leluasa. Ketebalannya sendiri ini tuh ya di 8,3 mm dengan beratnya itu di 205 gram. HP ini tuh hadir dengan 3 varian warna, yaitu black, silver, dan purple ya, seperti yang sekarang gua gunakan ini. Terdapat logo Poco pada sisi kanan atasnya, dan kameranya sendiri hadir dengan desain yang kekinian. Ada 2 buah kamera dan LED flash yang dibuat terpisah. Desain seperti ini selain terlihat lebih ikonik, back covernya ini tuh berasa lebih premium dan trendy karena punya finishing seperti ini ya. Sidik jari cukup mudah menempel, tapi ya mudah juga untuk dibersihkan. Oh iya, untuk biometriknya ya, atau untuk kuncinya gitu ya, sudah dilengkapi dengan side fingerprint yang akurat dan cepat, atau bisa juga nih menggunakan face unlock. Selama gua pakai, buka kunci di HP ini tuh nggak pernah gagal. Selain itu nih, walaupun punya baterai gede di 5030 mAh, agak rancu ya 5030 mAh, tapi HP ini tuh nggak berasa begitu bulky ya. Menggenggamnya ini tuh masih sangat cukup nyaman dan ergonomis. Cuman emang ukurannya agak gede aja sih kalau buat gua pribadi ya. Buat gua pribadi nih, sekali lagi buat gua pribadi. Untuk spek kunci dari HP ini, jadi HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G91 Ultra. Yang ini tuh downgrade dari seri sebelumnya, atau Poco M5 atau M5 ya. Cuma sekarang RAM-nya itu ada pilihan untuk 6GB dan 8GB yang bisa kita expand sampai 8GB. Jadi total bisa nyampe 16GB ya. Dan storage-nya itu di 128, atau ada juga pilihan di 256GB eMMC 5.1. Kalau masih kurang nih, kita bisa menambahkan microSD up to 1TB. Menggunakan sistem operasi HyperOS berbasiskan Android 14, Poco juga menjanjikan 2 kali upgrade OS dan 3 tahun dapat security patch-nya. Ini menarik banget ya. Dan untuk baterainya sendiri nih 5030 mAh dengan pengisian dayanya ini tuh di 33 watt fast charging. Layarnya sendiri berukuran 6,79 inci Full HD Plus IPS ya, dot display, dan sudah 90 Hz. Ini yang membuat layarnya ini tuh semakin berasa lebih luas ya, dan digunakan scrolling juga jadi terasa lebih smooth. Warna yang dihasilkannya ini tuh masih sangat nyaman di mata, saturasinya ini tuh cukup pas, dan untuk detail gambarnya sudah terbilang sangat oke. Cuman yang disayangkan speakernya ini tuh masih mono ya, ini belum stereo. Tapi menariknya nih, di bagian atasnya ini tuh masih ada port jack audio, jadi kalian bisa dengerin musik pakai headset kabel. Malah nih ada juga IR blaster ya, jadi kita bisa gunakan HP ini tuh sebagai remote ya, remote TV, remote AC, dan alat elektronik ataupun perabotan elektronik lainnya. Kemudian nih, dari segi pemakaian, selama gue menggunakan Poco M6 ini, walaupun performanya nggak begitu kenceng seperti HP lain di kelasnya, tapi HP ini tuh berhasil menjalankan aktivitas atau menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai HP entry level. Jadi dia udah oke lah ya sebagai HP entry level. Malah menurut gua nih, cenderung HP ini tuh terbilang performanya ya sudah cukup. Menjalankan aplikasi seperti multitasking, mulai dari browsing sampai aktivitas sosial media, HP ini tuh menjalankannya dengan cukup baik, walaupun sedikit berasa ada jedanya gitu lah. Sedikit aja tapi ya. Buat yang suka main game, HP ini tuh bisa menjalankan game Mobile Legends dengan sangat baik ya, di kualitas grafik high. Walaupun beberapa kali memang mengalami penurunan FPS, tapi ya cukup sensitif lah dalam merespons sentuhan jari ya untuk layarnya ini ya, sehingga membantu kita menjalankan game ini tuh dengan baik dan nyaman.
Nah, dengan kapasitas baterai yang besar, jadi game ini tuh bisa kita mainkan dalam waktu yang panjang. Dan kalaupun sudah lowbat, kita nggak perlu nunggu lama-lama ya buat melanjutkan main game, karena pengecasan baterainya ini tuh sudah di 33 watt fast charging yang bisa mengisi baterai 50% hanya dalam waktu 30 menitan saja. Nah, sekarang gue pakai untuk aktivitas harian. Dari percobaan gue menggunakan HP ini tuh untuk nonton YouTube, buka sosmed, browsing, cek email, sesekali main game, sampai foto-foto. Ternyata memang HP ini tuh awet banget. HP ini bisa bertahan sekitar ya kurang dari 2 harian. Tapi kalau kita mau lebih awet banget, kalau lagi darurat misalnya gitu ya, bisa gunakan fitur yang namanya Ultra Battery Saver. Maka HP ini tuh semakin bisa bertahan lebih lama. Untuk notifikasinya ini tuh menarik juga karena ada fitur flash notification yang mana kalau ada notif telepon ataupun notif alarm ya, flash akan berkedip seperti ini. Nah, sekarang mari kita beralih ke bagian kameranya. Di belakangnya ini tuh ada 2 buah kamera belakang ya. Yang pertama punya resolusi 108 megapiksel dan yang kedua kamera makro di 2 megapiksel. Dan untuk selfie kameranya itu di 13 megapiksel. Untuk perekaman videonya ini tuh baik kamera depan dan kamera belakang bisa merekam mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk hasil kameranya di kondisi cahaya yang cukup, HP ini tuh bisa menghasilkan foto dengan baik ya, dengan oke lah, udah oke lah segini lah ya. Terutama di bagian 108 megapikselnya, ini cocok banget buat kalian yang hobi foto landscape atau foto detail, sehingga ketika kita crop, hasil fotonya tuh masih bisa terlihat dengan baik. Warna terbilang sudah oke ya, dan untuk detail gambarnya menurut gue ini sudah sangat cukup. Mengingat ini adalah smartphone dengan harga terjangkau. Cuman balik lagi nih, di segmennya ini kita bisa dapat resolusi gede di 108 megapiksel. Hasil selfie-nya juga menurut gue ya bisa dibilang menghasilkan gambar cukup baik ya, asalkan di kondisi cahaya yang cukup gitu ya. Warna kulitnya juga ini tuh cukup mendekati warna aslinya, dan AI-nya ini tuh cukup bekerja dengan sangat baik. Sedangkan kalau di kondisi low light, foto mengalami penurunan dan terlihat ada noise. Tapi kalian bisa gunakan night mode ya untuk menghasilkan foto yang lebih detail dan minim noise ketika di kondisi kurang cahaya. Nah, berikut adalah beberapa hasil foto tambahan dari kameranya Poco M6. Silahkan teman-teman ya komentar sendiri deh di kolom komentar. Oke, baik, ini untuk kamera depannya Poco M6 di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ini viewing angle-nya cukup oke ya. Kalau misalnya kita pakai ngevlog ini emang agak cukup jauh juga, jadi enak banget nih. Nah, ini oke ya. Cuman untuk kualitasnya teman-teman bisa nilai sendiri, kestabilannya bagaimana, kemudian audionya juga bagaimana. Silahkan teman-teman nilai sendiri aja, oke? Tuh. Tapi kalau di sini sih, cuman ini layarnya maksimum brightness-nya agak kurang ya. Jadi kalau gua sekarang syuting siang-siang kayak gini tuh, jadi nggak kelihatan jelas gitu, layarnya tuh kayak redup gitu. Jadi agak susah menilai langsung di kondisi outdoor seperti ini. Oke, sementara ini untuk kamera belakangnya 1080 pixel ya, 30 frame per second. Karena memang mentoknya hanya di 1080 pixel di 30 frame per second. Kita coba untuk fokusnya. Agak lama ya teman-teman, agak lambat maksudnya ya. Fokusnya bekerja dengan baik tapi agak lambat aja untuk kecepatannya ya. Coba misalnya kita ajak ke sini, mana nih, kita lihat tomatnya. Oke, nah sip. Oke, pindah fokusnya pindah. Oh, tidak bisa ternyata teman-teman. Nah, baru nih, mari kita zoom ya. Bisa di zoom berapa kali ini bisa kita zoom sampai 6 kali zoom. Kita zoom out lagi.
Sekarang kita coba untuk jalan kaki ke sana ya. Ini handheld, tanpa menggunakan apapun. Ini handheld doang ya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana untuk kestabilannya. Tapi di sini belum ada fitur stabilisasi ya teman-teman. Jadi ya ini memang bawaannya aja nih, 1080 bisa di 30 frame per second. Oke, HDR-nya cukup oke ya tuh. Oke, baik, kesimpulannya. Pendapat gue soal HP ini adalah HP ini tuh cocok buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan harga di bawah 2 juta yang mengutamakan desainnya bagus, RAM dan storage yang gede ya, kemudian kameranya 108 megapiksel dan pastinya punya NFC. Dan ada hal yang mesti kalian kompromi ini atau kalian perhatikan nih ya. Nih, pertama, performanya ini tuh bukan yang paling cepat di kelasnya. Kemudian perekaman videonya ini tuh ya cuma 30 fps doang ya. Kemudian speakernya ini tuh belum stereo. Jadi HP ini tuh cocok nih buat dijadikan HP utama, udah oke juga. Karena kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game ataupun belajar online, HP ini bisa memberikan durasi pemakaian yang panjang. Atau kalau misalnya mau dijadikan secondary phone, HP kedua ya, lebih bisa lagi dong tentunya ya. Misal digunakan buat nonton doang, buat dengerin musik doang, atau digunakan untuk admin online shop, ini udah oke juga ya. Karena sekali lagi baterainya ini tuh sangat membantu dari sisi aktivitas yang lama. Kalau kebutuhan kalian seperti yang gue sebutkan, maka nih Poco M6 ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih di harga under 2 juta. Itu saja kali ya yang bisa gue sampaikan untuk Poco M6. Semoga video ini tuh bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya, dan ya gue pamit dan bye. Poco M6, Poco M5 aja kali ya.